Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Sifatul mizan. Thumma la taghful 'anil fikri fil mizan wa tatayurul kutub ilal ayman wasyama'il. Fa innan nas ba'da su'al thalasu firaq. Firqatun laysa lahum hasanah fayakhruju minan nar unuqun aswad fayalqituhum laqtat tayril habba wa yantawi alaihim wa yulqihim bin nar fatabtali'uhumun nar wa yunada alaihim syakawatun la sa'adata ba'daha wa qismun akhar la sayyi'ata lahum wa yunadi munadin liyakumil hammaduna lillah ala kulli hal fayakumun wa yusrahun ilal jannah thumma yuf'alu dhalik bi ahli qiyamil lail thumma biman lam tashghalhu tijaratud dunya wala bay'uha an zikrillahi ta'ala wa yunada alaihim sa'adatun la syakawata ba'daha. Wa yabqa qismun thalis wa huwa al-aktsarun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wa qad yakhfa alaihim wa la yakhfa 'ala Allah ta'ala anna al-ghaliba hasanatuhum aw sayyi'atuhum walakin ya'ba Allah illa an yu'arrifahum dhalik liyubayyina fadlah indal 'afwi wa 'adlah indal iqab. Fatatayaru suhuf wal kutubu muntawiyatan 'alal hasanat was sayyi'at wa yunsabul mizan wa taskhasul absar idal kutub ataqa'u fil yamin aw fis shimal thumma ila lisanil mizan ayaminu ila janibis sayyi'at aw ila janibil hasanat wa hadhihi halatun ha'ilah tatishu biha uqulul khalaiq ila akhirih. Perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang artinya sifatul mizan, keterangan tentang timbangan, timbangan amal maksudnya. Salah satu rukun iman yang kita wajib percaya bahwa di akhirat kelak ada timbangan amal. Timbangan amal itu sama seperti timbangan biasa. Artinya ada dua daun timbangan kiri kanan, dan ada jarum atau lisan petunjuk kemana beratnya timbangan itu. Nah, kemudian janganlah kamu lalai dari memikirkan tentang timbangan dan berterbangannya catatan-catatan amal kepada tangan kanan dan tangan kiri. Penimbangan amal ini dilakukan sesudah seseorang hamba itu dihisab oleh Allah. Nah, sudah dihisab. Hisab itu seperti orang sidang. Ada dakwaan, ada macam-macam, ada tanya jawab, ada saksi dan sebagainya. Nah, setelah selesai hisab, lalu ada keputusan. Apakah orang ini banyak baiknya atau banyak buruknya? Nah, itulah yang dinamakan timbangan itu. Timbangan itulah keputusan akhir seseorang. Apakah dia min ahlil jannah atau min ahlin nar? Apabila dia termasuk ahlil jannah, maka dia akan selamat meniti di titian siratal mustaqim. Bila catatannya itu adalah banyak kejahatannya, maka dia dalam keadaan berbahaya di titian siratal mustaqim itu. Jadi salah satu yang perlu kita pikirkan, tafakkur, yaitu adalah tentang timbangan amal ini.
Yang kita tafakurkan adalah bagaimana nasib kita di waktu hari giliran kita ditimbang amal itu. Nah, itu yang kita pikirkan, itu yang kita tafakuri. Bagaimana nasib kita, apakah kita ini banyak baiknya atau banyak buruknya. Orang-orang yang di dalam dunia sudah mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal kebaikannya, nah maka dia tentu akan berat timbangan kebaikannya sewaktu ditimbang di akhirat. Tapi bagi orang-orang yang tidak memikirkan timbangan, lalu dia tidak amal-amal yang memberatkan timbangan kebaikannya, maka dia tentu akan mendapati kesulitan, ketakutan pada waktu ditimbang amalnya itu. Para ulama kita menjelaskan ada beberapa amaliyah yang sangat berat nilainya, sangat berat timbangannya. Antara lain mereka menyebutkan adalah amal ibadah yang sangat berat timbangannya itu ada faraid, menunaikan kewajiban. Nah, kita melaksanakan kewajiban itu berat timbangannya, besar nilainya artinya. Jadi walaupun kecil tapi itu merupakan kewajiban, maka itu akan berat nilainya. Walaupun banyak tapi itu hanya berupa amal-amal sunat, nah itu ringan timbangannya. Jadi melakukan perbuatan yang diwajibkan itu lebih utama kita lakukan daripada perbuatan sunnah dan lainnya, karena yang wajib ini yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna dalam memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Yang kedua lagi yang sangat berat timbangan kebaikannya itu adalah husnul khuluq, baik budi pekerti, baik budi pekerti. Contohnya baik budi pekerti itu seperti kita menghormati orang yang tidak hormat dengan kita, kita menyayangi orang yang tidak sayang dengan kita, kita memberi orang yang kada pernah memberi atau membantu kepada kita, kita menghubungi orang yang kada pernah menghubungi kita, kita menegur, menyapa orang yang selama ini kada pernah tegur sapa dengan kita. Nah itu husnul khuluq, baik perangai. Nah itu pun sangat berat timbangan amal kebaikannya, nilainya. Yang ketiga yang sangat berat lagi adalah kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ujar Nabi kita dalam sebuah hadis yang artinya, andai kata penghuninya diletakkan di sebelah timbangan, di sebelah timbangan sininya diletakkan pahala la ilaha illallah, niscaya lebih berat pahala la ilaha illallah itu. Nah kalau kita tafakkur tentang timbangan amal, maka kita akan berusaha untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, terutama yang nilainya sangat berat, nilainya sangat bermanfaat. Namun kita kada tafakkur, nah kita kada akan sampai kepada yang demikian. Mungkin kita kada kira bakal ditimbang kena amal kita, nah kita kada akan melakukan hal-hal yang memberatkan kebaikan kita. Tapi kalau kita tafakkur bahwa amal ibadah akan ditimbang, dihitung, ditimbang, tentu kita akan ada usaha untuk menjadikan amal kebaikan itu seberat-beratnya apabila ditimbang dengan amal-amal kejahatan.
Maka sesungguhnya manusia setelah pertanyaan itu ada 3 golongan. Artinya manusia di padang mahsyar itu, di padang mahsyar itu manusia ada 3 kelompok. 3 kelompok. Wabil khusus umat Nabi kita ini. Pertama, tidak ada bagi mereka sesuatu kebaikan. Nah, orang ini kadang ada punya kebaikannya. Orang ini kadang ada punya kebaikannya. Mungkin orang ini dalam dunia kadang pernah berbuat baik, atau dalam dunia dia berbuat baik tapi digugurkan kebaikannya dengan sebab dia melakukan perkara-perkara yang membuat kebaikannya gugur. Karena amal kejahatan yang paling berat, yang bisa menggugurkan amal kebaikan apapun, itu amal kejahatan yang namanya adalah riddah. Nah, riddah itu artinya murtad. Orang ini sembahyang malam, puasa, haji, bersedekah, berwakaf, macam-macam dah amal kebaikan. Kalau muat paribasa timbangan non amal kebaikannya. Nah, bila timbangan sebelah kiri ini dibuat sebuting aja amal kejahatan yang namanya riddah tadi, hangus semua itu. Hangus. Dapatnya si riddah itu. Walaupun berjuta-juta amal kebaikan yang dilakukannya, amal jahatnya hanya 1, tapi riddah, maka amal baik semuaan menjadi hangus. Nah, jadi sekelompok manusia di akhirat itu ada yang tidak ada lagi kebaikan. Boleh jadi juga amal kebaikannya itu habis, padahal dia ahli amal, ahli ibadah, karena kebanyakan hutang lawan orang. Kebanyakan hutang. Padahal pemuasa, penyembahyang, penuntut ilmu, pengaji, segala macam. Cuma di samping itu gawiannya suka berbuat hal-hal yang menyakiti orang. Ada hutang kada bayar di sana, padahal kawa bayar. Ada di situ memfitnah orang, ada menggibah orang, ada mengadu domba orang. Akhirnya mereka ini masing-masing mengambil amal kebaikan kita. Akhirnya habis. Nah, ini warannya kada ada kebaikan lagi. Tidak ada mereka sesuatu kebaikan. Tidak ada bagi mereka sesuatu kebaikan. Maka keluar dari neraka leher yang hitam. Maksudnya keluar dari neraka itu ular, seperti leher unta yang hitam. Lalu memungut mereka seperti burung memungut biji, menjumputi timbainya ke dalam neraka. Ini orang kada bertimbang, ini habis apa ditimbang? Yang ditimbang kada ada lagi. Ini sudah langsung dijemputi aja lagi. Melipat atas mereka dan melemparkan mereka ke neraka, lalu mereka ditelan neraka dan diserukan kepada mereka kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan sesudahnya. Ini orang yang kadang mempunyai amal kebaikan. Yang kedua, kelompok yang ada di akhirat di padang mahsyar itu tidak ada kejahatan bagi mereka. Nah, tidak ada kejahatan bagi mereka. Tidak ada kejahatan ini bukan berarti orang ini kada pernah berbuat dosa, bukan demikian. Inya barangkali dalam dunia pernah juga buat dosa, namun selalu tobat dari dosa.
Orangnya ketujuhnya berbuat dosa. Tobat, tobat. Mujaib minazam kaman lazam balah. Orang yang tobat dari dosa sama dengan orang yang tidak ada dosa. Nah, orangnya orang yang kadang mau menunda tobat. Begitu berbuat maksiat langsung tobat. Berbuat maksiat tobat, berbuat maksiat tobat. Akhirnya dia mati dalam keadaan ada dosa. Nah, sekelompok itu ada juga di akhirat, kelompok yang kada berdosa lagi. Atau orang ini banyak berbuat dosa tetapi banyak amal kebaikan-kebaikannya, amal kebaikan itu bisa menghapuskan dosanya, jadi kada berdosa juga. Maka menyeru malaikat disuruh Allah mengumumkan, artinya malaikat disuruh Allah mengumumkan, hendaklah berdiri orang-orang yang ahli memuji kepada Allah pada setiap keadaan, maka mereka berdiri dan pergi ke surga. Kada tahu di timbangannya ini langsung dimasukkan ke surga. Siapa-siapa yang dalam dunia bersyukur kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan apapun, nah maka orang ini pun masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui timbangan. Bahkan dia lewat siratal mustaqim sekejap mata atau seperti kilat yang memanjar. Ini orang-orang yang selama hidup dalam dunia dia selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Nah, jadi para ulama-ulama dahulu mengajarkan kepada kita cara supaya bisa jadi orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, ujar mereka caranya itu supaya bisa macam itu, agar memandang kepada yang tertinggal. Bila memandang kepada yang tertinggal, kita akan bisa jadi orang yang selalu bersyukur. Bila kita memandang kepada sesuatu yang hilang, nah kita kada bisa jadi orang bersyukur. Contohnya, kita diberi orang, nah diberi orang duit 1 juta, nah aku memberikan 1 juta. Mbah diberi 1 juta, ujarnya kalau jadi aku memberikan 900 saja. Nang dipandang nang tinggal nang 900 itu nang dipandang, jangan nang 100 nang ditariknya itu. Bila kita memandang nang demikian tuh, mau kita jadi orang yang selalu bersyukur. Nah, memberi 1 juta, belum lagi berpisah. Kalau jadi aku memberi 9 aja, aku perlu 100 umpamanya. Itu kita bersyukur 100 saja diambilnya, yang tinggal 9 lagi. Nah, nang kita pandang nang 9 ini jangan dipandang nang 100 itu. Nah, itu bisa kita jadi orang yang selalu bersyukur. Kayak ada orang kehilangan benda di rumahnya, datang kepada Imam Sahal Astari dalam keadaan, wahai Imam Sahal, ulun malam tadi dinaiki maling, hilang banyak harta ulun. Ujar Sahal, kamu mestinya bersyukur kepada Allah. Napa bersyukur ulun kehilangan? Untung kada iman ikam nang hilang. Untung kada iman nang hilang, jaga iman hilang. Nah, artinya apa? Memandang nang tertinggal. Memandang nang tertinggal. Jadi mau kita pandang tertinggal itu, kita kawa mensyukuri. Nah, coba kita praktekkannya dalam sehari-hari ini. Kita pandang nang tertinggal, ada kelapangan dalam hati kita. Ada kelapangan. Misalnya kita kalimpan, nah sakit mata. Kalimpanan sakit mata kan.
Nah supaya kau bersyukur, untung sabalah jaka itu ada tuh kelapangan dalam hati. Amun kita pikirkan nang kalian pandang ini aja, kada kau bersyukur kita. Amun kita pandang untung sabiji aja kalian jaka keduanya kayak apakah? Jaka tambah pulang batis patah macam apa pulang. Nah, entah tinggal sering banyakan lagi yang baiknya. Nah kita pandang demikian, nah kawa jadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah itu jar para ulama dahulu mengajari supaya jadi orang yang alhamdulillah lillah fi kulli hal, orang yang selalu memuji Allah, bersyukur dalam tiap-tiap keadaan. Nah ini masuk surga nih langsung, kada tahu ditimbangan dihisap-hisap. Langsung Allah mengumumkan malaikat itu cari orang-orang yang dalam dunia selalu bersyukur kepada Allah. Memang syukur lawan sabar itu kada kawa terpisah. Syukur lawan sabar ini kada kawa berpisah. Kayak gambar duit juga muka belakang tuh belain, tapi ya itu juga duitnya. Sebelah sini gambar Soekarno, sebelahnya gambar burung apa misalnya. Nah setiap kita dapat nikmat di situ perlu syukur, perlu sabar. Dapat nikmat kita syukuri nikmat dari Allah, tapi kita sabar menggunakan nikmat ini agar bisa di jalan yang diridai Allah. Dapat duit 10 juta, oh syukur. Tapi menggunakan 10 juta ini supaya bujur-bujur baik itu perlu kesabaran. Kada terburu-buru nafsu. Ini duit banyak, oh ini nukar itu nang kada bermanfaat, nang mulah jadi dosa. Nah menggunakan duit ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Bila ingin syukur aja kada ada sabarnya, ya berbahaya tadi kina. Syukur menerima duit, kayaknya kada tahan. Nah orang yang dapat musibah pun itu kada kau berpisah juga syukur lawan sabar tadi. Nah bila tak pandang musibahnya itu lalu sabar, tak pandang nang tak tinggal lalu syukur. Jadi sebenarnya kada kau berpisah antara sabar lawan syukur. Tetapi yang lebih istimewa lagi orang yang selalu syukur, baik waktu musibah apalagi waktu dapat nikmat. Nah pertama itu masukkan ke surga. Orang nang tadi nang dalam dunia selalu bersyukur tadi masukkan ke dalam surga. Kemudian diperbuat demikian itu dipanggil lagi dengan orang-orang yang bangun mengerjakan salat malam. Lalu diumumkan lagi orang-orang yang mengamalkan sembahyang malam, tahajud atau witir umpamanya, sembahyang malam, masuklah ke surga. Kada melalui timbangan, kada melalui hisab, kada melalui apa, masuk. Kayak apa muninya sembahyang malam misalnya, tapi orangnya katuju maksiat, kada mau bersatu inya, kada mau bersatu antara dua itu, antara orang tuh ahli maksiat lawan ahli qiyamul lail, kada mau. Nah, karena qiyamul lail ini adalah orang-orang tertentu yang diberi Allah taufik hidayah. Orang nang kawa rutin qiyamul lail, kawa ikhlas qiyamul lail, itu orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang sudah jadi pilihan Tuhan. Jadi ini aja ahli maksiat tapi rajin qiyamul lail, kada bujur itu qiyamul lailnya, kada mau bersatu antara orang ahli maksiat dengan qiyamul lail itu. Nah makanya orang yang rutin qiyamul lail dengan ikhlas, nah itu termasuk orang yang istimewa yang dimasukkan surga tanpa melalui macam-macam rintangan. Bahkan oleh karena dosa banyak yang kada kawa sama sekali qiyamul lail itu. Banyak yang kada kawa sama sekali karena ada dosanya. Jadi kada mungkin tergabung antara orangnya ahli maksiat tapi nya ahli qiyamul lail, kada mau. Kalau orang ahli maksiat pemuasa mau aja. Ini maksiat orangnya, tapi Senin Kamis puasa,
atau sebulan 3 hari puasa, itu bisa terjadi ya. Tapi kalau qiyamul lail, nah itu berat. Orang datang kepada Imam Junaid Baghdadi, wahai Imam Junaid, ulun ini nah sudah hendak benar qiyamul lail nih, hendak benar qiyamul lail, sudah disiapakan belahan anak guring tuh, disiapakan nih Pak Uduan para awak supaya jangan jauh ke belakang baudu, tatap kada kawa juga. Bangunnya malam menjangkau, dia bilang kada kawa nyangkau di Banyun itu pada 3 awak. Ya kayak orang nang WC kamar mandi dalam kamar, wah ini kan banyak rumah-rumah tuh. Sedapa pada ranjang kamar mandi. Cak anak bangun malam nyaman benar itu membeluncat ke kamar mandi baudu, tapi kada kawa. Kada kawa. Ada orang nang turun ke batang ke sungai. Turun mana kadap, mana tengah malam, turun ke sungai, tiap malam baudu di sungai apa? Boleh di rumah kada bebisi, kada kamar mandi. Kawa. Ini kamar mandi 3 awak ya, itu kada kawa. Nah, ujar Junaid Baghdadi menjawab, itu sebabnya satu aja, zunubuka qayyadatka. Itu dosa engkau yang memasung engkau. Dosa yang memasung engkau. Jadi coba akan aja siang kita bertobat kepada Allah, siang banyak istighfar, siang kada keluar rumah, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, siang tuh banyak berzikir. Nah malam kena hendak guring berniat ya malam ini aku nak tahajud, nah itu tagawi tahajud, tagawi. Siang sudah bagus, nah siang sudah minta ampun kepada Allah, minta segala macam lawan Tuhan, banyak amal, mata dijaga, mulut dijaga siang nih. Akhirnya malam itu mudah qiyamul lail. Tapi kalau siang ini mata kada taatur, pendengaran kada taatur, mulut kada, itu ngalih malamnya sulit. Nah orang yang qiyamul lail ini dapat keistimewaan dari Allah, masuk surga nah, tanpa ada urusan macam-macam. Kemudian dipanggil lagi yang masuk surga tanpa melalui macam-macam halangan, rintangan, hisab dan mizan. Dengan orang-orang yang tidak disibukkan oleh perdagangan dunia dan jual belinya daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Ini orang pedagang, orang pengusaha, tapi usahanya itu kadang melalaikan dia daripada zikir. Nah, usahanya berdagang, orangnya berdagang, tapi walaupun dagangannya macam apa juga pun tetap ini kada lalai daripada zikrullah. Nah, artinya dagangannya sesuai dengan aturan Allah, sampai waktunya sembahyang berjamaah, la tulhihim tijarah, tidak melalaikan akan mereka perdagangan jual beli daripada zikrullah. Nah ini istimewa juga. Jadi kadang mesti orang ahli ibadah nang masuk surga bigairi hisab nih tuh. Orang-orang pedagang pun ada juga masuk surga nang bigairi hisab, tapi orang-orang pedagang yang tidak melalaikan perdagangannya daripada zikrullah. Kemudian dengan orang-orang yang tidak disibukkan oleh perdagangan dunia dan jual belinya daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Ngeliati jadi masjid tuh, di pasar tuh orangnya 1000 misalnya, di toko-toko tuh Johor masjid kada biasa 500 kira-kira orangnya di masjid itu. Kenapa sebabnya? Ini ngarannya orang yang dilalaikan. Kan Johor asarnya ada di pasar, Johor asar ada di pasar, pedagang tuh ribuan mungkin, toko-toko di pasar itu langgar halus, kada hibak langgarnya halus 200 kada muat. Musala di pasar tuh kada beisi musalanya, kemanaan orangnya ada di pasar itu. Nah ini orang yang dilalaikan oleh perdagangannya. Ini berat nih, dihisap kayaknya di akhirat nih, bakal dihisap, ditimbang segala macam. Namun orang nang dengar orang bang, istirahat dulu, penting sembahyang berjamaah. Habis berjamaah, ayo jual lagi, bertukar lagi. Asar orang bang istirahat, jual tukar lagi. Nah itu ngarannya orang yang berdagang nang kada lalai daripada zikrullah. Ini istimewa benar orang ini.
Dan diserukan kepada mereka kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan sesudahnya. Kalau orang sudah masuk surga ini, itu dah lagi kesengsaraannya. Ketiga, kelompok ketiga, dan mereka yang paling banyak nih, yang ketiga nih, daripada gulungan kita umat Nabi Muhammad nih, orang-orang Islam nih, yang ketiga nih paling banyak, yaitu mereka yang mencampurkan amal yang baik dan amal yang lain, perbuatan yang jelek. Nah, bercampur aduk. Kadang-kadang tersembunyi atas mereka dan tidak tersembunyi atas Allah Ta'ala bahwasanya yang banyak itu amal-amal kebaikan mereka atau amal-amal kejelekan mereka. Nah, ini yang ditimbang ini. Pada Tuhan tuh sudah tahu ini orang banyak buruknya, ini orang banyak, Tuhan tahu. Cuma kita ini kada tahu bila kada ditimbang itu. Tuhan itu sebenarnya bisa aja langsung semuaan ini ke neraka ada bertimbangan, ini ke surga kada perlu, Tuhan sudah tahu aja. Cuma kayaknya timbul orang ini akan bersangka macam-macam kepada Allah. Lalu Allah nampakkan daftarnya, nah daftar ikam ya Tuhan. Kok ada yang memberikan neraka zalim kada? Ini daftar pun ikam. Amal baik ikam cuma sekian, banyak amal buruk. Nah, jadi itu timbangan ini sebenarnya untuk kita. Kalau bagi Allah ada perlu timbangan, Tuhan tahu semua sudah nang buruk baik kita ini. Tidak tersembunyi atas Allah Ta'ala bahwasanya yang banyak itu amal-amal kebaikan mereka atau amal-amal kejelekan mereka. Tetapi Allah Ta'ala enggan, melainkan bahwa Dia memberitahukan yang demikian itu kepada mereka. Tuhan kada mau kah itu? Mesti diberitahu oleh Tuhan, agar Dia Tuhan menjelaskan karunia-Nya ketika memaafkan dan keadilannya ketika menyiksanya, supaya tahu. Nah ya Tuhan, ikam ini sebenarnya banyak buruk baiknya, ikam ini banyak buruknya, baiknya cuma sedikit. Cuma karena ikam ini ada syafaat daripada Rasulullah, misalnya syafaat dari siapa, lalu ikamnya dengan kemurahanku sudah masuk ke dalam surga. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita, ya Tuhan, nah ini amal ikam, nah ini banyak buruknya, nang bersyafaat ke Tuhan kadada ikam nih, orang-orang wali-wali kadadanya bersyafaat lawan ikam, maka banyak benar buruknya pada baiknya. Nah dengan keadilanku dia Tuhan ikam ke neraka masuk. Nah, supaya tahu kita, oh bahwa kita ini banyak buruknya jadi ke neraka. Nah, supaya tahu kita anugerah Allah, tahu dengan keadilan Allah. Maka beterbangan lembaran-lembaran dan catatan-catatan amal dengan berlipat atas amal-amal mereka, amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekan. Timbangan ditegakkan dan mata-mata tegak kepada catatan-catatan amal, apakah ia jatuh di tangan kanan atau di tangan kiri. Kayaknya yang ditimbang itu diunjuk buku lawan kita ke tangan mana kita. Orang mau unjuk sebelah kiri sebelah kanan, bila datangnya ke sebelah kiri, nah berarti ini yang kejahatan yang manang. Dan kepada daun timbangan apakah condong ke arah amal-amal kejelekan atau kepada amal-amal kebaikan. Inilah keadaan yang dahsyat. Ini penentuan nih, nasib di sini. Ini nasib di sini. Kalau di sini menang, bakal selamat di Siratal Mustaqim. Kalau di sini kalah, nah bisa celaka di Siratal Mustaqim, bisa gugur. Nah, itulah dahsyatnya saat itu, di mana akal pikiran para makhluk hilang padanya. Al-Hasan meriwayatkan bahwasanya kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau Rasulullah mengantuk, taguring di pangkuan Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengingat akhirat. Ini Nabi rahatan di pangkuan taguringan. Waktu itu Aisyah mengingat akhirat. Lalu ia menangis, Aisyah ini menangis sehingga mengalir air matanya.
Lalu air mata itu menitis atas pipi Rasulullah SAW. Aisyah ini mengingat akhirat, menangis, titikan banyu mata ke pipi Rasulullah SAW. Maka beliau terbangun, terkejut, Nabi basah pipi. Lalu beliau bersabda, ma yubkiki ya Aisyah. Artinya, apakah yang membuat kamu menangis wahai Aisyah? Aisyah menjawab, aku mengingat akhirat. Aku teringat akhirat. Apakah engkau wahai Rasulullah mengingat keluargamu pada hari kiamat? Pian ni ingatlah lawan kami kini hari kiamat itu. Ingatlah lawan bini-bini pian ni, ingatlah di akhirat kina. Nah, beliau menjawab, walladzi nafsi biyadihi fi thalathati mawatina fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil a'mal hatta yanzura ibnu adam ayakhiffu mizanu am yaskul wa inda as-suhuf hatta yanzura bi yaminihi ya'khudhu kitabahu aw bi shimalihi wa inda as-sirat. Biar Nabi, demi Tuhan yang diriku di tangannya, kekuasaannya, pada 3 tempat di akhirat, maka bahwasanya seseorang tidak ingat kecuali kepada dirinya. Di 3 tempat itu seseorang kada ingat lawan siapa jua pun, kecuali sudah biris. Sudah biris. Waktu dalam proses itu kada ingat lawan siapa-siapa aja Nabi, siapapun kada ingat lawan siapa-siapa kecuali dengan dirinya sendiri. Ketika timbangan-timbangan ditetapkan dan amal perbuatan ditimbang sehingga anak Adam memandang apakah ringan timbangannya atau berat, dan di sisi lembaran-lembaran amal sehingga ia memandang apakah dengan tangan kanan ia mengambil catatan amalnya atau dengan tangan kirinya, dan di sisi titian. 3 perkara itu. Pertama, waktu orang menimbang. Nah, kita di hadapannya petugas timbangan itu malaikat Jibril, kepalanya. Tugas menimbang amal Jibril. Nah, di waktu orang mengiau ngaran kita, memanggil nama kita untuk menghadap timbangan, lalu ditimbang. Nah, saat kita menunggu itu, siapapun ya Nabi kada ingat kecuali hanya dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, menunggu orang menyerahkan catatan amal, apakah sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu pun kada ingat juga kecuali dirinya sendiri. Nah, kalau sudah jelas, timbangan kebaikan yang menang, kebaikan yang menang. Buku dapat dari sebelah kanan. Nah, itu hanya ingat, nah mana biniku nih, mana anakku, di mana aninya, sudah kah bertimbang, belum kah? Nah, hanya ingat yang lain-lainnya. Di waktu itu kada tahu siapa-siapa. Yang ketiga, waktu kita menyeberang di titian Siratal Mustaqim. Nah, waktu nyeberang, bila kada menyeberang, maka sampai dah ke surga, hanya kita keingatan, mana anakku, mana biniku, mana kuitanku, mana kawanku, sudah menyeberang. Maka rahat menyeberang tu, kada ingat siapa-siapa kecuali memikirkan diri sendiri. Sampai juga kakak seberang ni kada kah? Nah, itu aja waktu di titian sudah sampai, nah hanya bercari mana kawan-kawan, mana keluarga, mana anak bini, mana kuitan, nah hanya itu. Nah, jadi jar Nabi kepada Aisyah, di 3 tempat itu kada ingat siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dari Anas, didatangkan anak Adam pada hari kiamat sehingga disuruh berdiri di antara 2 daun timbangan dan diserahi malaikat dengannya. Maka kalau timbangan berat, maka malaikat itu menyeru, mengumumkan dengan suara yang dapat didengar oleh semua makhluk, si fulan beruntung yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya selamanya. Dan kalau timbangannya ringan, maka malaikat itu menyeru dengan suara yang dapat didengar oleh semua makhluk, si fulan celaka yang tidak ada bahagia sesudahnya.
Ini umumakan juga kayak orang tes gitu, ini lulus nih kada. Ditimbang, oh selamat kebaikannya mana? Oh malaikat mau memakan, wahai penghuni padang mahsyar, si pulan bin pulan orang anu kampung anu dia sudah ditimbang dan berhasil lulus dan dia beruntung selama-lamanya. Nah, bilanya kurang diumumkan juga pulan bin pulan dia kurang sehingga dia celaka. Nah, diumumkan juga. Maka malaikat itu menyeru dengan suara yang dapat didengar semua makhluk. Si fulan celaka yang tidak ada bahagia sesudahnya. Dan ketika daun timbangan kebaikan ringan, para malaikat Zabaniyah datang dan di tangan mereka alat pemukul dari besi, atas mereka pakaian dari neraka, lalu mereka mengambil bagian neraka ke neraka. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari kiamat. Hadal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم يا أيها الرجل شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما